Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian yang terkasih. Saudara, kita sudah beberapa minggu ini mengikuti ibadah di rumah. Tentunya dalam suasana yang sama sekali berbeda dengan ibadah kita di gereja. Saudara, di dalam mengikuti ibadah doa Prapaskah ini, saya ingin sekali lagi mengingatkan kita semua, supaya kita bukan menonton, kita bukan sedang menyaksikan suatu pertunjukan, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah. Maka marilah kita terlibat di dalamnya. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain maupun suasana yang ada. Saudara, kiranya ini juga menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana, masih semangat minggu kedua ini? Saya percaya meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita mau menyatukan hati kita untuk menaikkan pujian yang terindah bagi Allah. Hanya Dia, Allah adalah kasih, dan hanya kasih-Nya yang sanggup menerima bahkan mengubahkan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu tiada duanya. Bahwa belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih-Nya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, tak akan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari naikkan kekaguman kita kepadanya. Mari sama-sama katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui bahwa kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, belum pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu Tuhan. Sungguh tiada
lagi. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, hanya Kau yang layak kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami naikkan pujian bagi Allah yang adalah kasih, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kami masih boleh merasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan, memberi kami pengharapan, memampukan kami menghadapi hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau naikkan segala pujian kami. Kami mau satukan hati kami, biar kiranya apa yang kami naikkan pada malam hari ini, doa kami, ibadah kami, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada yang sebanding Tuhan untuk kami berikan, untuk membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, saya mengajak kita semua untuk kembali menaikkan pujian bagi Allah dan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam berbagai keadaan. Karena bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, Dia menebus setiap dosa kita, tapi dengan darah-Nya yang mahal. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah jadi seperti keinginannya dalam hidup setiap kita. Mari kita naikkan dengan segenap hati kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi. Hidup ini kami bawa ya Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Ini yang jadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal dan tiada noda dan juga celah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, Dan pengorbananmu, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari bawa hidup kita kepadanya. hidup ini Pada mezbah-Mu ya Tuhan. ku letakkan Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari nyatakan komitmen kita di hadapannya. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hanya Engkau yang berarti ya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami ya Tuhan, Jadilah seperti yang Engkau ingini, seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Saya rasa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita bisa bersyukur ya, hari ini kita bisa mengikuti hari doa prapaskah yang kedua. Sekalipun kita harus mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kenyamanan dan juga masih kasih kita kesempatan untuk boleh menikmati Tuhan di rumah kita melalui beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah kita. Maka sebelum kita akan merenungkan renungan hari yang kedua di dalam masa prapaskah, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini
Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati Tuhan melalui firman Tuhan yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita akan renungkan bisa menjadi kekuatan, pencerahan, pedoman, teguran, bahkan boleh menjadi satu hal yang baik untuk kita melalui hari-hari di dalam menjelang Prapaskah. Tuhan menolong kami semua, Tuhan berikan kami hikmat juga untuk bisa mengerti, bahkan Roh Kudus juga boleh membantu setiap kita untuk akhirnya bisa melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong juga hamba-Mu yang juga lemah dan terbatas, biarlah melalui renungan ini kita bersama-sama bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tahu saat ini dunia sudah memasuki abad yang ke-21, di mana semua perkembangan dalam berbagai lini kehidupan begitu maju dan terus berkembang, sehingga dengan kemajuan yang signifikan membuat manusia bisa menikmati segala kemudahan, bahkan bisa merasa menguasai dunia hanya dengan berbagai hal-hal kecil yang diciptakan. Misalnya seperti contoh handphone yang saat ini yang kita kenal dengan sebutan smartphone. Smartphone adalah salah satu bagian yang terus berkembang di sektor teknologi. Bahkan dengan terus berkembangnya sektor teknologi, manusia bukan hanya dapat menciptakan handphone atau smartphone, tetapi juga manusia mampu menciptakan berbagai alat yang dapat menyaingi kinerja manusia itu sendiri. Seperti contoh robot pintar yang ada saat ini. Bahkan dari berita yang saya baca di internet dari hightechno.com juga menjelaskan bagaimana para pakar akan memakai kecanggihan teknologi untuk membuat makanan bagi manusia tanpa harus menggunakan bahan alami seperti misalnya sayuran. Maka dengan segala kemudahan itu, tanpa disadari lagi ada atau tidaknya Tuhan tidak lagi mempengaruhi kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia hanya dengan kecanggihan teknologi saja sudah dapat menciptakan, melakukan, bahkan menguasai berbagai hal. Namun sayangnya, akhir-akhir ini semua manusia di dunia, termasuk saya, Bapak Ibu mungkin, mendapati pukulan telak karena dampak dari virus corona. Di Indonesia saja, dampak dari virus corona bukan hanya menyasar kesehatan tubuh manusia, tetapi melemahkan sektor ekonomi, juga melemahkan sektor pariwisata, bahkan melemahkan nilai tukar rupiah yang beberapa hari ini turun di angka 16 ribuan. Bapak Ibu, virus yang kecil itu, virus yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi toh ternyata mampu menjatuhkan berbagai orang di belahan dunia. Bahkan virus itu mampu menerobos negara sekaliber Italia. Padahal menurut data WHO tahun 2019, Italia adalah negara dengan tingkat kesehatan yang baik. Tapi toh ternyata Italia terkena dampak virus ini. Maka Bapak Ibu, hal yang boleh kita renungkan hari ini, sekarang ini, apa nih yang dapat kita andalkan di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia dengan apa yang dia miliki. Namun sebelum kita mengetahui apa yang dapat kita andalkan, ada baiknya kita mengetahui hal yang lain. Dan daripada itu, saya akan mengutip juga satu pernyataan dari filsuf yang terkenal yang berasal dari Jerman yang namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche mengatakan demikian, "He who has a way to live for can bear almost anyhow." Saya ulang sekali lagi. He who has a way to live for can bear almost anyhow. Pengertiannya secara sederhana begini Bapak Ibu. Orang yang punya alasan atau orang yang dapat memaknai kenapa sesuatu bisa terjadi di dalam hidup dia adalah orang-orang yang dapat melalui seluruh masa di hidup ini dengan prinsip yang baik. Maka daripada itu, pada renungan kali ini, saya mau mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk menemukan, untuk belajar, mencari arti dan juga mencari makna di balik setiap hal yang hari-hari ini kita lalui bersama, yang saya juga tahu beberapa kita yang hari-hari ini merasakan atau melalui hari-hari yang berat.
Kita melalui hari-hari yang tidak normal seperti biasanya, di mana kita harus stay di rumah, harus mengurangi waktu kita keluar, bahkan juga disodorkan dengan berita-berita yang menjelaskan orang yang terjangkit dan juga mati karena corona itu terus meningkat. Bahkan juga kita yang bergerak di sektor usaha, kita yang buka warung, yang buka rumah makan, atau mungkin di luar sana banyak orang yang berdagang, berusaha, juga ikut terkena imbas ini. Sehingga pendapatan harian turun, toko sepi, warung sepi, bahkan akhirnya semua masalah ini membuat kita atau memancing rasa takut dan khawatir itu timbul di dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu, berbicara mengenai rasa takut dan juga khawatir adalah berbicara juga mengenai perasaan umum yang dialami oleh setiap manusia ketika ada sesuatu yang menyenggol kenyamanan hidup kita. Untuk itu, perasaan yang sama juga, yaitu rasa takut dan khawatir, pernah juga timbul di hati para murid. Di mana pada waktu itu perasaan takut dan para murid Tuhan Yesus timbul ketika angin taufan juga ombak yang besar menghantam perahu yang mereka tumpangi untuk menyeberang dari Danau Galilea ke daerah Gerasa. Bapak Ibu, ketiga kitab Injil, yaitu Matius 8 ayat 23 sampai 27, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan juga dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya ulangi sekali lagi supaya kita bisa membuka di rumah kita masing-masing. Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan juga Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing karena hari ini saya tidak akan membacanya. Itu mencatat bagaimana peristiwa waktu itu begitu mencekam. Nyawa para murid diambang kematian. Kenapa? Karena angin begitu besar, gelombang begitu tinggi, sampai akhirnya air masuk ke perahu mereka, yang akhirnya membuat perahu mulai penuh dengan air. Sehingga sebentar lagi mereka semua akan tenggelam. Namun yang menariknya, yang uniknya, di tengah-tengah para murid yang lagi ketakutan, lagi panik, ternyata mereka menemukan Tuhan Yesus sedang tertidur dengan nyenyak. Saya yakin pada waktu itu Tuhan tertidur karena secara manusiawi ia juga lelah karena sebelumnya melayani sepanjang hari, di mana Tuhan mengajar banyak orang, bertemu dengan ahli Taurat, menyembuhkan ibu mertua Petrus, bahkan juga menyembuhkan banyak orang dan juga melakukan berbagai pelayanan lainnya. Sehingga ketika naik ke kapal dan hari sudah petang, Tuhan pun mengalami kelelahan dan dia mengambil waktu beristirahat untuk tidur di kapal. Namun pada waktu itu ternyata mengalami masalah yang berat, sehingga sekalipun Tuhan sedang tertidur nyenyak dan murid-murid melihat Tuhan tertidur dengan pulas, dengan berani murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan seperti yang Alkitab tulis, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perkataan ini tidak main-main karena timbul dari kegelisahan hati para murid. Dan kita pun bisa berkata hal yang sama kepada Tuhan kalau kita mengalami hal yang begitu menakutkan, bukan? Bahkan mungkin akhir-akhir ini kita bisa melontarkan pertanyaan kepada Tuhan. Seperti contoh, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan dan pergumulan menghampiri kita? Atau benarkah Tuhan baik? Bapak Ibu, berbagai pertanyaan yang demikian akhirnya bisa muncul karena ketakutan dan kekhawatiran yang besar yang kita alami dan juga para murid alami waktu itu. Maka kalau saya hari ini boleh tanya kepada Bapak Ibu yang berada di rumah, apa yang saat ini, atau ketakutan apa yang saat ini sedang kita alami dan gumulkan? Ingat, ketakutan dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan karena mungkin kita merasa pertolongan yang tidak kunjung datang. Atau mungkin karena ketakutan itu sendiri bisa membuat kita akhirnya menjadi ragu terhadap sesuatu yang kita percaya. Bahkan karena ketakutan,
seringkali juga membuat kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Sama seperti para murid yang menyimpulkan dengan dini bahwa Tuhan Yesus seolah-olah tidur dan membiarkan mereka binasa dan tidak peduli akan kehidupan mereka saat itu. Tetapi kita boleh bertanya hal yang simpel hari ini. Apakah Tuhan Yesus benar-benar akan membiarkan mereka mati dengan tenggelam? Bukankah ketika mereka tenggelam, Tuhan Yesus pun akan mengalami hal yang sama? Maka pada saat itu bagi saya, Tuhan Yesus tidak sengaja untuk tidur dengan nyenyak. Bahkan tokoh reformator yaitu Calvin juga berpendapat, tidurnya Yesus merupakan sesuatu yang sangat alamiah. Tetapi itu mempunyai tujuan tambahan untuk membuat murid-murid mengetahui kelemahan mereka dengan lebih baik. Apa kelemahan para murid-murid yang harus mereka sadari waktu itu? Mereka harus sadari, sekalipun mereka punya profesi sebagai seorang nelayan, yang sebenarnya sudah biasa menghadapi gelombang yang demikian, tetapi ternyata pada waktu itu, angin dan ombak yang besar yang tidak biasa, membuat mereka sangat ketakutan. Kehilangan akal untuk menolong diri sendiri. Bahkan tidak lagi tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Bahkan akhirnya satu-satunya cara yang mereka tahu dan mereka punya saat itu adalah dengan membangunkan Yesus dan memohon pertolongannya. Sehingga saat itu Tuhan pun bangun, Tuhan pun berdiri dan menghardik angin itu dengan berkata, diamlah, tenanglah, diamlah, tenanglah. Maka seketika itu juga danau itu menjadi teduh sekali. Dan murid-murid begitu takjub dan melihat kuasa yang Yesus nyatakan. Bahkan mempertanyakan siapa gerangan orang ini. Sehingga hal itu pun tunduk kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kita juga pada bagian ini boleh atau jangan sampai melewatkan pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada saat itu juga, yang hari ini bisa menjadi refleksi penting untuk kita pelajari, yang terdapat di bagian-bagian firman Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika itu Tuhan juga bertanya kepada mereka, mengapa kalian begitu takut? Atau mengapa para murid tidak percaya? Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang secara tegas Yesus sampaikan kepada murid-murid dan juga kita saat ini. Untuk kita boleh belajar memaknai sesuatu dan menemukan arti dari setiap hal sebelum Tuhan Yesus menolong kita keluar dari masalah. Apa yang Tuhan Yesus mau kita maknai dari hal ini? Yaitu melalui pertanyaan yang Tuhan tanyakan. Kenapa takut? Kenapa tidak percaya? Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu boleh mengambil makna dan juga arti yang sederhana yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita boleh melalui penderitaan yang lumrah terjadi bisa kita lewati dengan prinsip yang benar. Maka itu yang pertama, kita perlu memaknai bahwa semua kemajuan dalam berbagai lini kehidupan dan apa yang kita miliki pada akhirnya tidak dapat menolong kita sendiri. Ini terbukti pada kondisi para murid, di mana kemahiran mereka sebagai nelayan, tetapi saat itu tidak ada gunanya, tidak mampu menolong diri mereka. Bahkan saat ini, pandemi COVID-19 menyerang semua negara, baik negara maju maupun negara yang berkembang, baik orang kaya maupun orang miskin, semua tidak kebal terhadap virus ini, bahkan terhadap penderitaan ini. Maka hari ini saya mengajak kita untuk boleh memaknai, untuk kita boleh melihat, bahkan kita boleh akui, ternyata manusia punya keterbatasan. Kita perlu akui keterbatasan kita. Kita perlu akui kelemahan kita. Kita perlu akui kerapuhan kita sebagai manusia. Kita perlu sadar bahwa kita ini hanya manusia. Manusia yang dijelaskan oleh Alkitab yang tertulis di Ayub 4 ayat 1 sampai 2 dijelaskan begitu rapuh. Bahkan di Yakobus 4 ayat 14 menjelaskan
hidup manusia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Untuk itu Bapak Ibu, di momentum Prapaskah ini, mari kita mengingat akan betapa rapuhnya, betapa lemahnya dan kecilnya kita di hadapan Tuhan. Bahkan semua kemajuan yang kita punya, akhirnya toh tidak dapat menolong manusia itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu kita boleh pelajari, kalau bukan juga Tuhan yang mau turun, datang cari kita, datang tebus kita, maka tidak ada satu manusia pun yang mengaku diri hebat, yang dapat lolos atau menolong dia keluar dari kematian kekal yang lebih mencekam dan lebih menakutkan dari virus corona. Kalau bukan Tuhan juga saat itu yang menolong para murid, maka waktu itu pun para murid akan mengalami kematian. Maka Bapak Ibu kita perlu bertanya, di mana kehebatan manusia? Di mana kehebatan mereka yang hebat? Di mana kehebatan kita sendiri? Ketika kita menghadapi masalah yang besar, bahkan ketika kita harus berhadapan dengan gelapnya maut, semua kita kehilangan kuasa. Maka mari yang pertama ini kita perlu memaknai dan kita perlu sadar keberadaan diri kita sebagai manusia biasa yang semestinya setiap hari harus gantung dan memerlukan kuasa yang luar biasa yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Ini yang pertama yang boleh kita nangkap. Tapi yang kedua yang boleh kita nangkap adalah seringkali manusia di dalam berbagai hal hanya menyiapkan amunisi untuk menjaga dirinya. Manusia hanya menyiapkan amunisi untuk menjaga diri dia, sampai lupa untuk menyiapkan amunisi yang kualitasnya dapat bertahan selamanya. Kita mungkin bisa menyiapkan amunisi dan hal-hal untuk menolong kita, tapi kita lupa cek apakah hal-hal itu, apakah amunisi itu yang kita siapkan sudah berkualitas atau bertahan lama. Kadang-kadang kita berpikir kekayaan kita, kepintaran kita, pengalaman hidup kita, harta kita, kecakapan kita, semua itu dapat menjadi amunisi untuk menolong hidup kita. Tapi toh kita lupa untuk kita menyiapkan amunisi di mana kita perlu bergantung kepada Tuhan. Padahal waktu kita akhirnya menyiapkan semua amunisi itu dan kita lupa menyiapkan amunisi yang terbaik, Tuhan dari atas sedang tertawa dan melihat kita dan melihat kebodohan kita. Kenapa? Karena kita menyiapkan amunisi kita yang bergantung kepada manusia atau bergantung kepada diri kita sendiri. Di Yeremia 17 ayat 5 menyatakan bahwa orang-orang yang bergantung kepada diri sendiri akan mengalami hal yang tidak baik. Maka Bapak Ibu, Tuhan kadangkala perlu dengan sengaja membentuk kita melalui peristiwa yang kelam, melalui peristiwa yang susah, supaya kita dan juga para murid sadar dan juga mengalami, bahkan tahu sebenarnya amunisi dan satu-satunya yang dapat diandalkan adalah Tuhan itu sendiri. Adalah Tuhan itu sendiri, hanya Yesus. Maka biarlah di momen Prapaskah kali ini, hari yang kedua, sekali lagi kita boleh melihat kepada Yesus dan sadar bahwa hanya Yesus, bahwa hanya Dialah jawaban yang dapat menolong kita, bahkan memberi kita kehidupan yang lebih pasti. Untuk itu pun Tuhan pernah berkata di Yohanes 6 ayat 48, "Akulah roti hidup, akulah roti hidup." Pernyataan Tuhan tentang roti hidup itu adalah panggilan penting bagi setiap manusia. Untuk apa? Untuk boleh kembali kepada identitas manusia yang sejati dan sadar bahwa amunisi yang harus kita miliki adalah pribadi Yesus, bukan yang lain. Karena jaminan yang Ia beri adalah sesuatu yang sifatnya, kualitasnya bertahan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup yang Yesus tawarkan kepada kita bukan hidup, bukan amunisi yang bertahan dalam jangka waktu yang tertentu, tetapi hidup di dalam bahasa Yunani, yaitu zoe, adalah hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus menawarkan diri Dia sendiri. Akulah roti hidup.
Maka Bapak Ibu kita perlu bertanya, sudahkah di hari-hari ini, di hari-hari menjelang Prapaskah ini, sudahkah kita memiliki amunisi yang terbaik? Sudahkah kita mempunyai amunisi yang kualitasnya paling baik? Amunisi yang paling baik yang tidak akan mengecewakan kita, bahkan akan membuat kita lebih takjub dari sesuatu yang pernah Yesus perlihatkan kepada para murid. Mari kita boleh tanya kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga ini saya mengutip dari pernyataan seorang teolog yang terkenal, namanya Adam Clarke. Adam Clarke. Adam menyatakan demikian. Satu keuntungan atau satu hal yang istimewa dari penderitaan adalah membuat manusia mengetahui kelemahan mereka. Adam mengatakan, saya ulangi sekali lagi, satu keistimewaan dari penderitaan adalah membuat manusia mengetahui kelemahan mereka. Saat itu para murid jadi bisa memaknai apa kelemahan mereka yang mungkin tidak akan pernah mereka sadari seandainya para murid tidak mengalami badai atau masalah yang besar saat itu. Kelemahan para murid dan juga kita sama. Apa Bapak Ibu? Kurang beriman. Atau mungkin kita bisa jadi kehilangan iman karena awan yang gelap menutupi mata rohani kita dan juga menutupi mata jasmani kita. Sehingga ketakutan itu akhirnya menimbulkan ketidakberimanan kita di hadapan Tuhan. Bahkan juga karena iman itu, bahkan karena kelemahan iman membuat kita akhirnya merasa ketakutan yang berkelanjutan. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh dikasih kesempatan untuk menikmati masalah, pergumulan, dan juga penderitaan. Kenapa? Karena lewat itu kita bisa menemukan apa kelemahan kita. Kita bisa menemukan apa yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita perbaiki bukan penampilan kita, bukan wajah kita, bukan kesehatan kita, bukan ekonomi kita. Tetapi yang lebih penting yang perlu kita perbaiki adalah kondisi iman kita di hadapan Tuhan. Kita perlu setiap hari membenahi iman kita. Kenapa? Karena kalau kita menemukan akhirnya iman kita begitu rapuh dan lemah dan diperhadapkan dengan masalah, bisa jadi saat itu kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita ragu dengan kealahannya Tuhan. Maka hari ini saya berharap Bapak Ibu boleh membenahi iman dengan hal yang sudah firman Tuhan jelaskan. Bagaimana cara untuk kita boleh membangun iman? Yaitu dengan kita mendasari iman kita hanya kepada keyakinan pada Injil. Kenapa? Karena dengan keyakinan pada Injil akan membuat iman kita kokoh. Seperti yang ditulis di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Apa perlu membangun iman dari Injil Yesus? Karena Injil memberitakan kepada kita kabar baik bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari Kristus sekalipun itu maut, yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 35. Bahkan sebelum maut merenggut kita pun, Kristus telah duluan mengalahkan maut untuk kita dengan mati di atas kayu salib yang sebentar lagi kita akan memperingati dengan hari Raya Jumat Agung. Maka kita bersyukur. Maka kita harus tahu, membangun iman harus dari hal-hal demikian. Supaya kenapa? Supaya iman kita dikuatkan, bahkan supaya iman kita dikuatkan. Karena kita tahu, maut, kematian tidak dapat membuat kita terpisah dari Kristus. Maka hari ini apa yang perlu kita ragu? Apa yang perlu kita khawatir? Kalau kita punya Tuhan yang kuasanya melampaui kuasa yang paling menakutkan, yaitu kematian. Maka kiranya renungan Prapaskah hari yang kedua ini tentang kuasa Yesus boleh menghantar kita untuk semakin beriman hanya kepada Yesus saja. Dan boleh makin membuat kita percaya dan mengakui kuasa Dia di dalam berbagai musim kehidupan yang kita lalui. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan, buat firman-Mu yang sekali lagi boleh mengajarkan kami hal yang begitu penting, di mana kami boleh memiliki atau boleh hanya mengandalkan
atau boleh hanya mempunyai Tuhan saja dalam hidup kami. Karena dengan memiliki Yesus, memiliki Engkau adalah memiliki hidup, memiliki kualitas, bahkan memiliki satu hal yang luar biasa yang akan membantu kami untuk boleh hidup di tengah berbagai musim kehidupan yang akhir-akhir ini kami alami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hibur kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk bisa memaknai masa prapaskah ini dengan boleh melihat kepada Yesus, memandang kepada Yesus. Terima kasih buat renungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya akan keluar dari mimbar, mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu boleh mengambil waktu, boleh duduk dengan tenang, boleh mengatur jarak di rumah untuk boleh mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan yang akan saya tuntun di awal ini dengan dua pokok doa syafaat. Mari kita sudah bersikap berdoa di rumah kita masing-masing. Untuk itu yang pertama, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Kita berdoa buat persiapan dari sinode GKY dan juga persiapan dari banyak gereja di mana kita tahu akhirnya ibadah online diperpanjang sampai April, mungkin juga sampai Mei, sehingga Paskah dan juga Jumat Agung akhirnya harus mengikuti melalui online. Kita tahu kadangkala teknologi bisa rusak atau bisa error sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kita berdoa persiapan sinode di dalam melaksanakan Jumat Agung dan juga Paskah supaya kita boleh mengikuti secara serentak yang akan disiarkan oleh sinode GKY, dan juga kita berdoa buat gereja-gereja yang juga menyiapkan ibadah online Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita berdoa yang pertama ini. Tuhan, kami tahu akhirnya melalui masalah ini, melalui pandemi ini, akhirnya kami harus dipaksa untuk beribadah di rumah masing-masing karena harus menjaga jarak supaya tidak menyebar virus ini. Sehingga akhirnya kami harus beribadah melalui internet atau melalui online. Bahkan akhirnya dengan meningkatnya kasus ini, sehingga kami harus dirumahkan dengan waktu yang ditambah. Untuk itu akhirnya ibadah yang dekat ini akan kami lalui, yaitu Jumat Agung dan Paskah, akhirnya juga harus dipindahkan melalui ibadah online. Untuk itu Tuhan menolong, memberkati persiapan dari sinode GKY, bahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga di dunia, untuk mempersiapkan ini, mempersiapkan rekaman, mempersiapkan lagu, pujian, apapun itu yang berkaitan dengan teknologi, supaya bisa berjalan dengan baik, bisa terekam dengan baik, bisa ditayangkan dengan baik, dan bahkan di hari H nanti, semua bisa mengikuti dengan baik, dan terlebih, semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh diberkati dan bisa menjadi kekuatan untuk kita mengikuti Jumat Agung dan juga Paskah dengan baik. Tuhan menolong semua yang lagi mempersiapkan ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua yang juga yang terakhir, saya mengajak kita untuk berdoa bagi kondisi gereja kita, berdoa bagi kondisi kita mungkin saat ini yang ada di Pangkal Pinang, yang kita tahu juga mengalami dampak yang sama, sepi. Mungkin kita tidak bisa kemana-mana, susah, sulit, ekonomi juga susah. Kita berdoa supaya Tuhan juga bisa menolong kita tetap berkembang, tetap kuat, tetap sehat, bahkan tetap baik sekalipun dampak dari virus ini memukul kita dalam berbagai hal. Mari kita berdoa. Yang kedua ini, mari. Tuhan, terima kasih melalui masalah ini kami juga bisa mengalami Tuhan. Bahkan juga melalui masalah ini kami sadar Tuhan, kami tahu kondisi kami sebagai manusia juga mengalami hal yang sama. Kami tidak bisa bekerja dengan normal, mungkin usaha kami, pekerjaan kami tertunda, mungkin gaji kami dipotong, mungkin juga pendapatan kami mengurang, bahkan kami juga harus di rumah, bahkan juga anak-anak tidak bisa bersekolah dengan baik, bahkan banyak pengeluaran-pengeluaran atau banyak hal-hal yang akhirnya bisa membuat kami susah, sulit. Bahkan juga melihat ekonomi di Bangka, di Pangkal Pinangnya juga sulit, bahkan juga ditambah masalah ini lebih sulit lagi. Tapi kami sadar kami punya Tuhan yang besar, yang lebih kuat, lebih mampu mengatasi masalah ini, bahkan lebih besar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan juga akan berbicara hal yang sama seperti Tuhan berbicara kepada murid. Diamlah dan tenanglah, yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati, bahkan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah doa syafaat ini, mari
Saya mengundang sekali lagi yang terakhir. Saya memberikan waktu ke depan kurang lebih 2-4 menit mungkin, atau sampai 3 menit kita bisa mengambil waktu kita secara pribadi untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk kita naikkan kepada Tuhan. Kita naikkan apa saja, kita berdoa apa saja di hadapan Tuhan secara pribadi, memohon Dia menolong kita. Mari kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita malam ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.